Selamat malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Saya nggak akan tanya penonton weekend mau kemana. Karena pasti di rumah aja kan. Hujan soalnya. Bukan masalah uang. Masalah bayar. Ya udah langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal kecerdasan buatan atau AI yang katanya bikin hidup lebih mudah. Mesin makin pinter, fitur makin liar, tapi kendali sering ambyar. Di awal tahun ini ada polemik dari ruang digital yang bikin kita harus jeda sebentar. Bukan karena takut, tapi buat sadar. Karena kalau AI dijalankan tanpa batasan, yang jadi korban bukan mesin, tapi kemanusiaan. AI itu teknologi sama aja kayak mikrofon. Sama kayak mic. Kalau yang pegang mic Bon Jovi, buat nyanyi. Kalau yang pegang mic MC, buat bawain acara. Ada juga pemain bola yang bisa bawain acara. Lionel MC. Messi. Nah, kalau yang pegang mic politisi, buat nebar janji. Yang jarang terrealisasi. Jadi begini ceritanya. Ceritanya begini. Masuk minggu pertama tahun 2026, ruang digital Indonesia heboh. Bukan karena tren joget terkini, bukan juga drama perselingkuhan selebriti, tapi karena pemerintah kita tiba-tiba emosi. Kasih paham bos. Jadi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi resmi ngeluarin ancaman serius. Sasarannya jelas, yaitu platform media sosial X dan fitur AI-nya Grok. Yang sering dipakai buat bikin konten deepfake mesum. Ancamannya bisa berujung pemblokiran total. Nah lo, blokir total. Gara-gara user-user cabul. Kebanyakan browsing cudai kayaknya. User-user yang lain jadi kena imbasnya. Padahal fungsi Grok AI dan platform X itu nggak melulu buat yang mesum-mesum. Grok AI itu fungsi utamanya buat cari artikel terkini, update informasi. Bahkan dulu waktu platform X namanya masih Twitter, jomblo desperate, cari jodoh aja di Twitter. Biasanya gini threadnya nih. Jika dia jodohku maka dekatkanlah. Jika dia bukan jodohku, jodohin dong. Dikasih hashtag mantra. Twitter, please do your magic. Nah sekarang berubah nama jadi X malah kebanyakan magic. Foto selfie pakai baju sopan, diketok magic jadi tanpa pakaian. Jadi belakangan ini laporan soal foto orang diubah jadi konten pornografi makin banyak. Wajah asli diambil tanpa izin, lanjut diedit pakai AI, terus disebar kemana-mana. Korban gak tahu apa-apa tapi nama dan hidupnya bisa hancur semua. Ngeri bos. Misal nih siang-siang lo posting foto selfie habis wisuda. Malamnya udah jadi poster DVD film dewasa. Habis wisuda bukannya sibuk cari kerja, malah sibuk cari psikiater. Soalnya trauma, kena mental. Bukan cuma karena fotonya, tapi lapangan kerjanya nggak ada. Dan ini nggak cuma soal moral, norma, atau selera doang. Tapi juga soal privasi, soal keamanan data, soal wajah orang yang diedit seenaknya. Kacau.
Kalau password kena hack masih bisa diganti. Nah, kalau wajah dihack, bisa termehek-mehek. Kemkomdigi melihat ini sebagai ancaman serius. Bahkan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, namanya Alexander Sabar, sampai nggak sabar dia. Dalam keterangan resminya, Pak Sabar yang udah habis kesabarannya, bilang platform X lewat Grok AI dinilai lalai menjaga teknologinya sendiri. Sistem moderasi dan filter keamanannya lemah. Teknologi yang harusnya bantu orang cari informasi malah dipakai buat ngubah foto orang jadi konten pornografi. Hasil temuan awal menunjukkan Grok AI belum punya pagar pembatas alias safeguard yang cukup kuat. Pengguna bisa dengan mudah kasih perintah. Ambil foto orang, edit, jadiin konten asusila yang kelihatan nyata. Simpelnya Grok AI ibarat pejabat baru dilantik. Apa aja perintah atasan dikerjain. Nggak peduli aturan. Sampai warganya protes baru tuh dia jawab. Ya, sedang kami evaluasi. Baik, terima kasih, cukup ya teman-teman semua. Alexander Sabar juga bilang kalau platform nggak ada pengaturan khusus buat mencegah pornografi berbasis foto nyata, itu pelanggaran berat. Platform komersial yang beroperasi di Indonesia wajib patuh aturan lokal. Mau platform global atau bukan, aturannya sama. Bahasa sederhananya gini, inovasi boleh jalan tapi jangan sampai kebablasan sampai orang lain jadi korban. Langkah Kemkomdigi ini juga ditopang aturan hukum yang baru. Per 2 Januari 2026 Indonesia resmi pakai KUHP baru. Di aturan ini materi asusila dan pornografi digital diatur lebih luas. Pasal 172 dan pasal 407 udah jelas ngatur soal eksploitasi seksual dan kecabulan di ruang digital. Pelaku deepfake asusila tanpa hak bisa kena pidana minimal 6 bulan maksimal 10 tahun atau denda besar yang nggak main-main. Tuh udah diatur di KUHP baru. Jadi jangan edit foto orang sembarangan. Tapi kalau kritik ke presiden dan wapres harus diedit biar sopan. Entar dikira penghinaan. Dan bukan cuma penggunanya yang bisa kena. Berdasarkan aturan penyelenggara sistem elektronik atau PSE, platform yang memfasilitasi tindak pidana juga ikut bertanggung jawab. Sanksinya bertahap, surat peringatan, denda administratif miliaran rupiah, sampai pemutusan akses atau blokir total kalau tetap bebal. Sanksinya bertahap. Ibarat sebel sama temen yang hilang pas ditagih utang. Awalnya masih sabar. Chat WA, Bray. Nggak respon. Chat lagi, Bray, utang bayar dong. Masih nggak respon. Chat lagi, oke serius, cukup tahu. Pakai kapital semua. Karena kalau pakai kapital, Cius cukup tahu. Balik lagi, jadi soal penyalahgunaan Grok AI, pemerintah melihatnya sebagai pelanggaran hak atas citra diri atau right to one's image. Karena kalau right person to hold my heart itu cuma kamu. Mana cowok semua lagi penontonnya. Di era AI sekarang, wajah itu data paling sensitif. Dampaknya bukan cuma malu, tapi bisa trauma, karir hancur, hidup berantakan. Tapi kalau kata Mas Wapres, kita nggak boleh takut sama AI. AI itu bukan ancaman. Manusia yang nggak pakai AI akan kalah sama manusia yang pakai AI. Nah, kalau AI buat bikin konten cabul sampai ada yang trauma, gimana tuh nasib korbannya? Ya. Cukup ya teman-teman, terima kasih. Korban terbanyak lagi-lagi perempuan dan public figure. Kemkomdigi ngegas, ruang digital bukan zona bebas hukum. Indonesia mengirim pesan ke platform global agar segera menyesuaikan sistem algoritma dan hormati hukum lokal. X diminta segera pasang sistem deteksi deepfake yang lebih cerdas dan memblokir prom-prom yang jelas-jelas mengarah ke konten ilegal. Tuh X, dengerin Kemkomdigi. Benerin tuh Grok AI biar gak diblokir kayak situs judol. Udah diblokir belum ya situs judol?
Masih FYP soalnya. Di dalam negeri, Kemkomdigi juga buka kanal pengaduan khusus. Korban diminta nggak takut lapor. Bersama Cybercrime Polri, pemerintah janji bakal mengejar pelaku dan mendesak platform buat take down konten dalam waktu kurang dari 24 jam. Di era AI, perkara satu foto bisa jadi masalah yang ngeri. Masyarakat diingatkan buat lebih berhati-hati share foto pribadi, apalagi foto dengan resolusi tinggi. Tuh penonton, foto aja nggak boleh resolusi tinggi. Sama kayak resolusi tahun ini jangan tinggi-tinggi. Nyangkut di satelit siapa yang mau ngambilin? Elon Musk. Ngomong-ngomong soal Elon Musk, Mas Elon akhirnya komen di X. Dia bilang siapapun yang pakai Grok buat konten ilegal akan kena konsekuensi. Apa tuh konsekuensinya? Ya udah tahu saya. Kok nanya saya? Saya kan manusia biasa. Akun keamanan X @safety juga mengingatkan pengguna dan konten ilegal akan ditindak tegas termasuk konten child sexual abuse material dengan hapus konten, blokir akun, dan kerjasama penegak hukum. Dan perlu diingat Indonesia bukan satu-satunya negara yang protes soal Grok AI. India, Prancis, dan Malaysia sudah duluan ambil langkah. India kasih batas waktu 72 jam, Prancis mulai penyelidikan, sementara Malaysia tegas soal manipulasi gambar perempuan dan anak. Artinya jelas, ini bukan masalah lokal tapi masalah global. Teknologi harus jadi alat kemajuan, bukan alat merusak nilai dan norma kemanusiaan. Kasus X dan Grok AI ini jadi ujian penting penegakan hukum digital Indonesia di tahun 2026. Tapi ujian tahun kemarin juga belum kelar. Jangan sampai remedial. Jika pemerintah tidak segera menunjukkan ketegasan dan platform terus lambat melakukan pembenahan, maka yang hancur bukan hanya privasi dan rasa aman pengguna, melainkan martabat bangsa. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Dan juga akan ada seorang bintang tamu hadir di Midnight Live. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.